Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya aja ya, langsung aja aku menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Aditya Bagus 1555. Assalamualaikum Om Sanda, mohon pencerahannya murai saya. Saya kondisikan agar mabung, alhamdulillah mau mabung, tapi hanya kepala, sayap dan ekor yang ganti. Untuk bulu dada tidak ada yang jatuh. Posisi sekarang sudah mulai selesai dokornya. Apakah nanti akan bermasalah? Murai saya tipe Victor tinggi dengan settingan JK55. Mohon pencerahannya, apakah masih bisa koncer kalau bulu dada tidak ganti? Terima kasih. Sehat selalu Om Sada dan makin sukses Umpama Hijau. Oke, terima kasih Mas Aditya Bagus. Singkat aja ya. Jadi gini, saya sering bilang sama teman-teman, mabung tidak tuntas itu masalah. Dan apa yang saya katakan ini juga akan diamini oleh orang-orang yang sudah pengalaman di dunia kicau. Yaitu bukan hanya untuk murai batu saja, tetapi juga burung-burung lomba jenis lain. Ya, usahakan burung itu sewaktu dia mabung, usahakan mabung tuntas. Terkecuali untuk burung-burung jenis-jenis trucak ya. Kalau jenis trucak kayak cucak hijau, cak jenggot ya. Yang dulu kalau cak jenggot kan ada kelasnya juga tuh. Pokoknya yang jelas cucak-cucakan lah, itu memang dia tidak ambrol. Beda dengan burung-burung ya seperti mana murai, kacer, anis ya, kenari dan yang lain lah ya. Intinya burung tidak mabung tidak tuntas itu adalah masalah ya. Jadi usahakan mabung itu dengan tuntas. Momen mabung ini kan setahun sekali ya, siklusnya itu setahun sekali. Maka usahakan berikan pengondisian untuk burungmu yang sudah waktunya mabung. Burung butuh istirahat dan itu memang jatah dia. Ganti bulu itu memang jatah dia. Nah, karena disebabkan suatu hal, akhirnya burung itu mabung tidak tuntas. Jadi gini Om, kalau kamu tanyakan apakah bisa juara, ya mungkin saja masih bisa. Ya, tetapi yang paling terlihat ya, dan ini umumnya begitu memang, di saat burung yang mabung tidak tuntas, itu biasanya mainnya kurang perform ya. Jadi kurang maksimal kerjanya. Itu dampak dari mabung tidak tuntas. Gini teman-teman, pengertian tentang mabung ini tadi ya, kalau kita bicara tentang siklus kan tahunan ya. Anggap saja burung ini dia mabung setahun sekali, ini tadi dia mabung, ini memang dia mabung tuntas. Terus jarak 4 bulanan itu kok jatuh bulu lagi, dan yang bulu dijatuhkan itu tidak semuanya. Artinya ini sulam. Ya, sebenarnya burung itu mabung tuntas nih, semua digantikan. Cuman ada suatu hal yang menyebabkan dia itu akhirnya nyulam. Ya, kan bisa saja mungkin burung itu stres. Yang paling banyak itu masalahnya stres. Terus juga burung itu pernah sakit gitu ya. Dia ada jatuh bulu, tapi ini nyulam. Nah, setelah nyulam dia tumbuh. Nah, apakah seperti kasus nyulam ini tadi ya, itu dikatakan mabung tidak tuntas? Ya, kalau kita bicara tentang siklusnya kan ini belum ada 1 tahun. Artinya itu tidak dikategorikan burung mabung tidak tuntas. Ya, beda dengan burung yang dia sudah masuk waktunya mabung nih, setahun lebih sedikit gitu ya. Itu dia harusnya mabung. Nah, waktu itu dia memang jatuhkan bulu, tapi bulu yang dijatuhkan itu tidak tuntas. Nah, ini yang dikatakan mabung yang tidak tuntas, teman-teman. Dan itu banyak-banyak berpengaruh pada performa burung itu.
Jadi kerjanya kurang maksimal. Kalau masalah juara atau tidak, wong juara atau tidaknya itu kan belum tentu burung yang juara itu burung yang istimewa kan. Namanya juga lomba. Kalau kita bicara tentang logika, memang iya burung yang paling bagus adalah yang juara. Tetapi waktu itu juga ada faktor hoki kan. Anggap aja contohnya begini, di antara 24 gantangan ini tadi, burungmu ini sebenarnya awal main itu tidak masuk 5 besar. Ya. Burung yang seharusnya masuk 5 besar diprediksikan itu gitu ya, ternyata burungnya ngelantai. Ya. Terus ya adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan burung itu, padahal burung itu istimewa gitu ya. Ya akhirnya burungmu yang tadinya tidak istimewa ini tadi, tetapi dia punya kinerja gitu ya, akhirnya burungmu jadi juara. Apakah itu dikatakan burungmu istimewa? Kan enggak, gitu kan ya. Ya, karena yang sebenarnya musuh-musuh beratnya itu tadi istilahnya apa? Apes ya, lantai dan sebagainya. Gitu. Itu kalau juara seperti itu. Tapi kalau kita berpatok kepada performa atau kinerja burung, umumnya memang burung yang tidak tuntas mabung itu performnya kurang maksimal. Gitu ya. Dan untuk teman-temanku semuanya usahakan mabung ini ya nggak pusing-pusing amat. Hal yang nggak repot sih sebenarnya. Mabung itu sebenarnya nggak repot. Saya malah banyak melihat tuh orang itu repot dengan pikirannya sendiri. Ya. Asal tahu waktu dia itu terakhir mabungnya kapan, terus apa yang harus dilakukan di saat burung itu mabung. Ya, tidak banyak upaya sebenarnya untuk umumnya burung waktunya dia ganti bulu atau mabung ini. Hanya kamu memberikan waktu kepada burungmu untuk istirahat. Maksudnya istirahat itu apa? Istirahat tentang settingan, istirahat digantangkan. Settingan itu yang dimaksud apa? Seperti penjemuran ya. Terus ya mengolah burung itulah. Karena sebenarnya burung itu butuhnya sesuatu yang tenang. Apalagi untuk burung-burung yang memang dia punya dasar fighter. Bakatnya untuk tarung ada. Beda dengan burung-burung yang tidak punya bakat tarung. Burung-burung yang hanya gacor-gacoran rumahan. Burung-burung yang ya mungkin datar-datar saja gitu ya. Itu mau kamu kerodong nggak kamu kerodong, mau kamu kondisikan nggak kondisikan, bahkan kamu tetap aja rawat, biasanya dia ya ganti bulu aja ya. Walaupun memang dampak dari rawatan seperti mana penjemuran itu kalau tetap diberikan saat burung proses ganti bulu, ya satu dia akan prosesnya lama, dua bulu itu akan nampak kurang bagus gitu. Tapi dia tetap ganti bulu untuk burung-burung yang anggap aja burung yang nggak bisa digantangkan lah gitu ya. Tapi kalau burung-burung memang dasarnya memang burung petarung, burung yang memang difokuskan untuk gantangan, ini masalahnya apa? Di saat burung itu tetap ada settingan, maka burung itu biasanya nih burung itu akan mundur ya, proses mabungnya itu akan mundur. Itu yang menghambat ritual mabung ini tadi. Mabung ini kan nggak lama kan ya. Asal kamu paham itu tadi. Sebenarnya nggak pusing, nggak hal yang repot, enggak. Wong kamu cukup biarkan saja burung itu, hanya cukup kasih makan dan minum saja kok. Dan taruh di tempat-tempat yang tenang. Karena yang dibutuhkan dia itu adalah ketenangan. Itulah yang dimaksud pengondisian. Ini ya tingkat dasar saja ya. Ya, tidak perlu ada upaya lebih dari burung yang memang tidak ada trouble gitu ya. Kalau burung-burung yang trouble yang memang dia sudah ganti bulu, udah mulai jatuhkan bulu, tapi kok tetap aja gemprong, bulunya juga jatuhnya 1-2 nggak banyak gitu ya. Seminggu ini jatuh, seminggu enggak. Ya, ini kan prosesnya terlalu lama. Ya kan, disebabkan karena burung itu masih ada birahi yang tinggi yang berakibat burung itu akhirnya apa? Masih punya keinginan tarung yang kuat. Nah, ini biasanya menghambat proses mabung dia. Maka dengan pengondisian ini tadi diharapkan apa? Dengan ketenangan, tidak banyak provokasi dari luar, sehingga burung itu cenderung tenang. Karena ini kan sebenarnya juga bisa dikatakan apa? Sifat alami, teman-teman. Ya, walaupun sekarang ini kita ini ambil burung itu dari ternakan, tetapi kan sifat alami itu tidak betul-betul habis, tidak betul-betul hilang.
Ya, di alam itu di saat burung mau ganti bulu juga dia tahu bahwa kondisi yang lemah untuk burung itu ya di waktu dia ganti bulu ini tadi. Ya, waktu dia apa? Waktu proses mabung ini tadi. Kalau bisa seperti itu, iyalah. Harusnya nutrisi yang dia makan itu untuk supaya apa? Kondisinya bagus, dia untuk bertarung dan sebagainya. Saat dia mabung ini tadi, apa? Dia harus membagi untuk pertumbuhan bulu dia. Selain itu apa? Ada bagian dari tubuh dia yang memang akhirnya tidak lengkap. Seperti mana sayap. Dimana di sayap itu tadi kalau sampai dia berkurang jumlahnya, maka untuk dia bertahan hidup saja itu agak kesulitan. Apalagi dia tarung. Itu kan sifat alami toh. Dia merasakan hal yang kurang ya untuk dia gitu ya, kondisinya itu kurang pas gitu ya. Ini kondisi yang paling buruk untuk dia, yaitu waktu dia ganti bulin tadi. Nah kalau burung dari ternakan ya mungkin saja dia tetap punya itu ya, walaupun tensinya tidak sama dengan burung-burung yang hasil dari hutan. Gitu teman-teman ya. Jadi Om, kalau kamu tanyakan soal burungmu juara atau tidak, ya mungkin saja bisa juara. Tapi kalau kerjanya maksimal atau tidak, biasanya sih kurang lah ya. Sekarang burung itu ibaratnya gini, burung yang mabungnya tidak tuntas, dia mau kerja ya, dengan sewaktu itu dia bisa mabung tuntas. Saya malah bisa jamin kalau dia bisa mabung tuntas itu mainnya akan lebih bagus lagi. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.